Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku
Yesus sertaku. Oh, Kau selalu sertaku, Kau selalu sertaku Tuhan. Itu janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Kau tetap Allahku. Selalu nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan aku Tuhan. Kau selalu di sisiku. Oh, Kau Allahku, Kau penolongku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini bisa datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bisa datang berdoa kepadamu. Tuhan, di pagi hari ini kami ingin membahas firman-Mu Tuhan. Kami ingin sharing mengenai firman-Mu. Kiranya apa yang kami sharing, apa yang kami bahas Tuhan, kiranya firman yang kami bahas ini dapat kami hidupi di kehidupan kami. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami hidupi di kehidupan kami. Kiranya menjadi pedoman kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom HSC Families. Di pagi hari ini saya ingin sharing satu hal yang masih menyangkut dengan the test atau ujian. Nah, mendengar kata ujian saya teringat dengan satu tokoh di Alkitab yaitu Daniel. Nah, tepatnya di Daniel 6. Di sini kita bisa lihat bahwa Daniel dipercayakan menjadi pejabat tinggi di kerajaan Babel. Dan kita semua tahu bahwa petinggi lainnya membenci yang namanya Daniel. Dan mereka ingin menjebak dia. Dan di masa itu mereka berhasil membuat perintah yang bersuara kalau mereka ada orang yang menyembah Tuhan atau orang lain, maka akan dijerumuskan di gua singa. Mereka semua harus menyembah seorang Raja Darius atau Raja Kerajaan Babel pada saat itu. Tapi setelah Daniel mendengarkan info itu atau mendengarkan perintah itu, Daniel masih saja datang berdoa kepada Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-11, di sini dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ujian yang dialami Daniel, saya begitu yakin itu sangat berat, sangat berat. Karena untuk datang sama Tuhannya saja,
tidak diperbolehkan. Nah, jika saya bayangkan kalau saya jadi Daniel, mungkin saya akan ketakutan. Tapi Daniel tetap mau datang sama Tuhan. Dan ya, pada akhirnya dia benar-benar dibuang di gua singa. Namun, apa yang saya mau bahas di momen kali ini? Saya pengen bahas di yang pertama itu praying atau berdoa. Kenapa saya bahas ini? Karena begitu kita baca ayat Daniel 6, kita bisa lihat bahwa di sini tidak satu pun dikatakan Daniel ketakutan. Hanya sayang ditulis bahwa Daniel berdoa. Walaupun sudah pasti kalau Daniel datang sama Tuhan, maksudnya untuk dia datang berdoa, pasti dia akan dihukum. Tapi dia mau tetap datang. Itu yang saya ingin tegaskan dalam satu dua kali ini. Karena apa? Karena kadang kalau kita sudah dalam tekanan, kadang sudah melupakan namanya Tuhan. Kadang sudah mengambil alih tindakan kita sendiri. Kadang kita sudah melupakan yang namanya Tuhan. Bahkan kadang Tuhan ingin bantu kita, tapi kita yang lari dari Tuhan. Kenapa? Karena kita begitu ada masalah dalam tekanan, bukan kita datang sama Tuhan, tapi malah kita lari dari Tuhan. Sebab itu saya ingin tegaskan yang pertama itu praying atau berdoa. Daniel berdoa atau pray. Kita lanjut lagi baca. Daniel tuh benar-benar dibuang di gua singa, benar-benar dihukum. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Teman-teman semua pasti tahu Daniel semalaman bisa tidur dengan tenang. Dan bahkan singa itu tidak buka mulutnya. Di sini dikatakan di ayatnya, di ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Singa-singa itu ditutup mulutnya oleh malaikat Allah. Sebab itu poin yang kedua saya bahas yaitu protect atau terlindungi. Kenapa terlindungi? Nah, dunia melihat bahwa Daniel ini telah putus asa, telah habis harapannya. Kenapa? Karena bahkan raja pun tidak bisa bela Daniel. Raja pun sampai cari cara untuk bela Daniel. Tapi pada akhirnya tetap dia dibuang. Tapi justru yang uniknya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Singa yang seharusnya menghabisi Daniel, singa yang harusnya meremukkan tulang Daniel, singa yang harusnya menerkam Daniel, di situ juga Alkitab katakan malaikat mengatupkan mulut-mulut singa itu. Tuhan melindungi kita di ujian yang kita hadapi. Tuhan yang sama yang melindungi Daniel juga melindungi kita. Dan juga kita bisa lihat di sini, di lanjutannya lagi, yang hebatnya lagi, Tuhan tidak sampai di situ saja. Tuhan bukan cuma melindungi kita, tapi sebab itu poin ketiga saya, yaitu prosper atau makmur. Makmur atau berkecukupan. Tapi bukan makmur atau berkecukupan di kita saja, tapi untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, kita lihat di Daniel 6 ayat 27-29. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh orang Persia itu. Saudara, Daniel mengalami ujian yang sangat berat. Daniel mengalami ujian yang dia sendiri tidak bisa lewati. Kalau tanpa Tuhan, Daniel tidak bisa lewati ujian itu. Tapi dengan perlindungan Tuhan, Daniel bisa melewati ujian itu. Dan kita bisa lihat bahwa ketika Daniel mengalami ujian, maka ada kenaikan level yang dialami Daniel. Maka ada kualitas hidup yang dinaikkan lagi di hidupnya Daniel. Sebab itu 3P yang saya bilang tadi. Pray atau berdoa, protect atau dilindungi, dan yang terakhir prosper atau makmur. Jika kita mengalami ujian, mungkin saudara mengalami ujian pada saat ini, ingatlah 3 hal itu. Datang sama Tuhan berdoa.
percaya Tuhan pasti melindungi saudara sekalian. Dan suatu hari ujian akan berakhir dan saudara akan mengalami kemenangan. Saya pengen sharing satu testimoni singkat yang saya alami beberapa bulan lalu waktu saya belajar teologi. Pada suatu hari saya pertama kalinya rasakan yang namanya tekanan. Rasakan yang pertama kalinya dapat tugas berturut-turut. Pertama kalinya saya rasa dapat tanggung jawab yang saya harus urus sendiri. Kenapa? Karena saya tinggal sendiri. Dan itu pertama kalinya saya tinggal sendiri tanpa orang tua ataupun saudara. Bagi saya itu adalah ujian yang sangat berat. Bagi saya itu adalah ujian, sangat-sangat ujian. Itu ujian yang saya alami pada saat itu. Hingga suatu hari saya datang ke gereja di hari Minggu. Saya sebelum ibadah itu ada sekitar 15 menit saya duduk dan berdoa sama Tuhan. Di situ saya katakan bahwa saya curhat sama Tuhan. Istilahnya saya curhat, saya cerita kalau saya capek sekali. Ujian yang saya alami sangat berat. Yang saya alami sangat berat. Banyak dikejar oleh tugas dan bahkan 24 jam tidak cukup. Namun apa yang terjadi? Setelah doa, begitu ibadah dimulai, saya rasakan ketenangan yang sangat tenang. Saya bisa rasakan kehadiran Roh Kudus yang sangat besar. Sehingga saya hanya bisa nangis. Bahkan gak bisa berdiri. Cuma bisa nangis. Dan yang menariknya, masalah saya masih sama. Masalah saya tidak berubah sedikit pun. Masalah saya masih sama. Deadline-nya masih banyak. Tugasnya masih banyak. Dan 24 jam masih tidak cukup juga. Tapi kenapa saya bisa rasa tenang? Karena apa? Karena Roh Kudus yang berikan saya rasa ketenangan. Berikan saya rasa aman. Berikan saya rasa terlindungi. Berikan saya rasa nyaman. Untuk apa? Untuk saya bisa menghadapi ujian yang di depan saya. Tuhan tidak pernah hilangkan ujian. Tuhan tidak pernah mau tarik ujian yang diberikan kepada kita. Pada akhirnya saya bisa lewati semua masalah yang saya anggap sangat susah, sangat sulit. Ternyata jalan bersama Tuhan, ujiannya tidak sesusah itu. 3P yang saya bilang tadi. Praying. Saya hanya bisa berdoa. Hanya bisa datang sama Tuhan, berdoa. Seperti Daniel yang doa sama Tuhan. Dan yang kedua tuh protect atau dilindungi. Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak menghilangkan ujian yang Daniel alami. Tuhan tidak menghilangkan ujian yang saya lagi alami. Ujian apa yang saudara lagi alami hari ini? Percaya kalau Tuhan pasti sertai. Kalau Tuhan pasti lindungi. Dan Tuhan mau bantu kamu. Dia menunggumu untuk kamu datang berdoa sama Dia. Untuk kamu datang sama Dia untuk berdoa. Dan yang terakhir, P, prosper. P yang ketiga itu prosper. Pada akhirnya dunia mengenal Tuhan melalui kehidupan Daniel. Saya akan memberitahu saudara bahwa Tuhan tahu ujian apa yang lagi dialami saudara. Tuhan tahu sehingga apa yang dihadapi saudara. Dan Tuhan yang sama yang melindungi Daniel bisa melindungi saudara. Dan pasti mau melindungi saudara. Tinggal kita yang datang sama Dia, mau berdoa kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih atas hari-hari yang Kau beri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih ada. Engkau masih mau datang untuk kami Tuhan. Engkau masih mau membantu kami Tuhan. Dan kami datang kepadamu Tuhan untuk berdoa. Kami datang untuk berdoa kepadamu Tuhan. Apa ujian yang kita alami Tuhan? Kiranya Engkau selalu ada buat kami. Kiranya Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu ada dan selalu jalan bersama kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun hidup kami. Biarlah Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang terus menuntun kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara.
agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.